Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobekar Bengkulu. Nah, di video kali ini saya mau membandingkan si Limo dengan Innova Solar, ya. Jadi di sini saya bukan membandingkan fitur atau kecanggihan atau kepadatan mobil, ya, karena sudah pasti kalah, ya. Dari cc saja sudah tahu bahwasanya Innova Solar mempunyai cc 2,5, ya. Nah, di sini saya mau membandingkan irit mana sih Innova Solar dengan Vios. Nah, jadi di sini sekali lagi saya membandingkan iritnya, ya, bukan kapasitas penumpang. Pasti sudah banyak Innova, ya. Kalau Innova itu 7 atau 8 orang itu bisa, ya. Sedangkan Vios itu penumpangnya 4 sampai 5 sama supir, ya. Nah, jadi mungkin sebagian teman-teman atau orang mengatakan bahwasanya Innova Solar ini terkenal iritnya, makanya harganya yang masih tinggi. Nah, jadi irit atau tidak gitu, mana yang irit di antara kedua mobil ini, ya. Oke, yang pertama ada Innova Solar. Innova Solar ini saya sudah pernah uji coba. Ini uji coba terus, ya. Karena setiap saya pergi keluar kota itu pasti mobil ini dicatat kilometernya, ya. Jadi bukan berarti irit-irit atau pelit gitu, ya. Jadi untuk mengontrol penggunaan mobil, ya. Jadi kalau saya yang bawa itu biasanya mobil ini 19 110 kalau saya yang bawa. Tapi kalau orang tua saya atau adik saya itu biasanya sekitar 10 sampai 11, ya. 10 sampai 11 kilo per liter. Nah, itu menggunakan AC, kadang full, ya kadang-kadang lah jatuhnya, ya. Tapi hampir 70 sampai 80% itu saya menggunakan AC, ya. Nah, di sini kehebatan Innova Solar ini lagi, kalau dia menggunakan AC itu mesinnya masih tetap stabil, nggak ngaung, ya. Tenaganya juga tidak berkurang, berbeda dengan si Limo ataupun mobil-mobil kelas-kelas lain, ya. Seperti Avanza juga itu kalau kita hidup AC itu tenaganya berkurang. Dan ras juga saya pernah nyoba, itu ras yang terbaru, Terios yang terbaru itu kalau saya hidupkan AC itu juga kurang. Apalagi di Medan, Sumatera yang tahu sendirilah tanjakan dan tikungan yang sangat ekstrim, ya. Nah, jadi ini referensi untuk di perjalanan jalan Sumatera, ya. Yang ini rutenya itu tanjakan, tikungan, tanjakan dan tikungan ada juga, ya. Jalan lurus ada juga. Nah, berbeda dengan mobil pemakaian di tol. Kalau mobil di tol itu lurus saja dan datar aja, ya, nggak ada tanjakan-tanjakan gitu, ya. Tanjakan paling kalau mau naik tol aja gitu, ya. Nah, jadi kita lanjut. Untuk Innova ini saya rata-ratakan 10 sampai 11 kilo per liter. Itu AC kadang-kadang lah kita jatuhkan, ya. Karena saya nggak full AC biasanya. Nah, jadi kalau 100 kilo, ya, 100 kilo itu konsumsi BBM-nya 10 sampai 11 liter, ya. Jadi di sini untuk di Sumatera itu 1 liter solar itu 5.150. Jadi kalau kita kalikan 10 atau 11 itu jumlahnya 51.500 atau 56.650 untuk yang 11 kilo, ya. Jadi uang yang dikeluarkan sekitar 51 sampai 56.000 untuk 100 kilo. Nah, sedangkan si Limo Gen 3, ya, saya bukan bahas yang Gen 2, itu untuk di jalanan Sumatera saya menggunakan dulu kemarin itu 1:11,9 atau 1:12 lah kita bulatkan. Itu full AC di jalan Sumatera. Nah, kemudian pernah saya coba itu di jalan tol macet ini waktu mau masuk Bakauni itu 1:12,82. Itu jalan macet plus full AC, ya. 1:12,82 kita bulatkan 1,13 lah. Nah, kemudian 1:14,14 liter
kilo itu jalan terus plus AC-nya kadang-kadang ya. Nah, jadi rata-rata mobil ini 1:12 sampai 1:14 itu tergantung medan dan penggunaan AC ya. Jadi 1:11 1 liter untuk 11 km atau 1 liter banding 14,14 km itu rata-ratanya untuk di jalan Sumatera. Jangan disamakan dengan untuk di jalan tol, mungkin bisa lebih ya atau bisa kurang ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan itu 100 kilonya 8,3 sampai 7,14 liter ya. Jadi kita kalikan di sini harga pertalite itu 7.650. Saya nggak pakai bensin lagi karena bensin nggak jarang di Sumatera, malahan nggak ada sih di sebagian tempat, tapi kebanyakan itu pertalite. Nah, jadi harga pertalite itu di Sumatera 7.650. Kalau di Jawa kalau nggak salah saya itu 7.800 seberapa, saya nggak tahu ya, tolong dikoreksi, disesuaikan aja. Jadi 7.650 dikali 8,3 atau 7,14 itu jumlahnya 63.495 atau 54.621 ya. Jadi konsumsi BBM-nya tadi 8,3 liter sampai 7,14 liter ya. Kalau penggunaan uangnya berarti itu 54.621 sampai 63.495 ya, taruhlah 55.000 sampai 64.000 ya penggunaan uangnya ya, pemakaian uang. Jadi seperti itu guys ya. Kalau kita bandingkan sebenarnya ini nggak bisa dibandingkan ya, karena sesuai kebutuhan. Kalau Innova kan bisa ngangkut yang banyak ya, kalau Vios kan hanya ngangkut sedikit ya. Jadi kalau iritnya itu sebenarnya masih irit limo untuk konsumsi BBM-nya ya. Ini untuk konsumsi BBM karena limo konsumsi BBM-nya itu 8,3 sampai 7,14 liter, sedangkan itu untuk 100 kilo ya. Nah, sedangkan Innova Solar 100 kilonya itu 10 sampai 11 liter ya. Nah, jadi di sini yang lebih irit Innova itu karena harga BBM-nya murah ya, karena harga bahan bakarnya itu murah, 5.150 sama 7.650 yang pertalite untuk Vios Limo ya. Jadi kalau untuk irit-iritnya, irit duit ya irit Innova ya, cuman kalau irit BBM-nya ya irit Vios Limo Gen 3. Jadi itu sebenarnya sesuai kebutuhan kita aja ya. Nah, kalau mau bawa yang banyak ya Innova pastinya. Cuman kalau mau buat jalan-jalan, mau gaya-gayaan ya segitu. Tapi sebenarnya nggak jauh beda sih. Ya mungkin itu saja guys. Mudah-mudahan bermanfaat videonya. Nah, tunggu video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.